Shalom jemaat JKI Jira yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali beribadah. Kita excited memuji Tuhan. Kita excited untuk beribadah. Walaupun secara online ya saudara. Tapi saudara, jangan patah semangat. Semangat kita harus kita jaga. Iman kita harus tetap kita jaga. Lapar dan haus kita tetap harus kita pelihara. Sehingga pertumbuhan rohani kita tidak mandek saudara. Ya, pertumbuhan rohani kita harus kita jaga. Semakin dewasa, semakin mantap di dalam Tuhan. Karena itu penting sekali untuk kehidupan kita. Nah, selama sebulan ini kita belajar tentang serial pertumbuhan rohani. Nah, hari ini saya juga akan kembali melanjutkan tentang serial pertumbuhan rohani yang saya mau beri judul yaitu Musuh Pertumbuhan Rohani Terbesar. Musuh pertumbuhan rohani terbesar. Mari sama-sama kita mau lihat sebuah ayat pengantar di dalam Matius 6 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, statement firman Tuhan ini jelas sekali. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tidak bisa dua-duanya. Tidak bisa sayang kepada dua-duanya. Tidak bisa setia kepada dua-duanya. Tidak bisa. Harus pilih salah satu. Artinya begini. Kita izinkan siapa yang memerintah hidup kita. Apakah Tuhan atau apakah Mamon? Siapa yang kasih order dalam kehidupan kita? Siapa yang perintahnya mau kita ikuti? Apakah Tuhan? Apakah Mamon? Simpelnya begini. Ketika seseorang memilih Mamon atau uang, dia akan rela mengerjakan apapun demi uang. Dia akan rela meninggalkan apapun termasuk meninggalkan Tuhan demi uang. Simpelnya seperti itu. Tetapi kalau seseorang memilih Tuhan sebagai tuannya, dia akan rela melakukan apapun demi Tuhan. Dia akan rela meninggalkan apapun termasuk meninggalkan uang demi Tuhan. Nah, hari ini kita di posisi mana? Kalau kita belajar serial pertumbuhan rohani dan kita mau rohani kita semakin bertumbuh, tidak ada cara lain. Kita harus memilih Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus memilih Tuhan sebagai Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita. Kita harus memilih Tuhan sebagai Tuhan yang Tuhan yang perintahnya mau kita lakukan dan kita laksanakan. Nah, saudara, musuh terbesar penghambat rohani adalah Mamon. Sikap yang salah terhadap Mamon. Ketika sikap kita salah terhadap Mamon, disitulah pertumbuhan rohani kita akan terseok-seok, tersendat-sendat, dan bahkan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Saudara, ada prinsip-prinsip yang harus kita pelajari hari ini sehubungan dengan pertumbuhan rohani yang mau kita jaga. Oke, mari langsung saja kita mulai dengan prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama adalah kita tidak butuh semuanya. Kita tidak butuh semuanya. Nah, saudara, dunia ini menawarkan dalam paradigma itu begini loh, makin punya semuanya makin bagus. Makin punya semuanya makin hebat. Makin punya semuanya makin dihormati. Makin punya semuanya makin keren kita. Saudara, sedangkan di dalam menjaga pertumbuhan rohani kita mesti ingat prinsip ini. Kita tidak memerlukan semuanya. Oke, mari sama-sama kita mau lihat dulu di dalam Lukas 18 ayat yang ke-22. Lukas 18 ayat yang ke-22 ini cerita tentang anak muda yang kaya. Ya. Anak muda yang kaya itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya Tuhan supaya aku bisa
mendapat hidup yang kekal. Singkat cerita, di ayat yang ke-22, Tuhan Yesus berkata demikian. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Saudara, dia punya semua nih, dia punya segalanya tuh. Segala yang dia miliki, Tuhan bilang, jual semuanya itu, bagi-bagikan. Tuhan sedang mau berkata begini, ayo, buang yang itu karena kamu tidak butuh itu semua. Ikut aku. Tuhan mau berkata kepada anak muda itu, kamu gak butuh semua itu. Ikut aku. Ikut aku, kamu akan memperoleh harta di sorga. Dan kamu bisa peroleh hidup yang kekal dengan mengikut aku. Tapi anak muda yang ini begitu merasa bahwa, aduh, semua yang aku miliki, bagaimana dengan semua yang aku miliki ini? Hilang dong. Bagaimana dengan reputasi? Bagaimana dengan kehormatan? Bagaimana dengan hal lain, privilege yang aku bisa dapatkan dengan aku memiliki semua itu? Tapi toh Tuhan bilang, engkau nggak butuh semua itu. Nah, di sini paradigma kita mulai beradu nih. Kalau kita mau mengizinkan pertumbuhan rohani tetap maju dalam kehidupan kita, kita harus berani berkata bahwa aku tidak memerlukan semuanya itu. Nggak semuanya itu harus aku miliki. Nah, ketika Tuhan memerintahkan itu dalam kehidupan kita, kita harus berani berkata, ya Tuhan, aku tidak memerlukan semuanya itu. Kalau aku bisa punya Engkau aja, kalau aku bisa mengikut Engkau aja Tuhan, harusnya itu cukup bagiku. Nah, milikilah prinsip seperti itu. Bukankah Tuhan Yesus juga pernah dicobai tentang semuanya ini? Mari sama-sama kita lihat di dalam Matius 4. Matius yang keempat, ayat yang ke-8. Peristiwa tentang Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Ayat ke-8 berbunyi demikian. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, Tuhan ditawarkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Semuanya itu akan diberikan kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita di posisi seperti itu, mungkin beberapa orang dari kita mungkin juga sudah rontok nih. Wah, semua kayaknya menarik banget ya. Semua kayaknya, aduh, semua loh yang dikasih loh. Saudara, tapi kita harus berani berkata bahwa aku tidak memerlukan semuanya. Nggak semuanya kok aku harus punya. Nggak semuanya kok aku harus miliki. Nggak semuanya kok. Buat apa punya semuanya kalau kehilangan Tuhan? Buat apa punya semuanya kalau menyakiti Tuhan? Buat apa punya semuanya kalau kita mendukakan hati Tuhan? Nah, saudara, kita harus punya prinsip ini. Aku gak butuh semuanya kok. Aku cukup kok. Aku bisa kok. Tanpa semuanya itu aku bisa kok. Nah, ketika kita punya mental seperti itu, kita terus mengizinkan pertumbuhan rohani semakin maju dalam kehidupan kita. Ya, saudara. Jadi, ketika kita bisa bilang, Tuhan, Engkaulah segalanya Tuhan. Aku gak butuh semuanya itu. Engkaulah segalanya. Asal ada Engkau saja, cukup Tuhan. Asal Engkau saja, ada Engkau saja, aku tenang, aku aman. I'm safe in your hands. Aku aman ketika aku mengikut Engkau. Aku aman ketika aku melakukan perintah-Mu. Nah, kalau kita punya prinsip seperti itu, kita akan menjadi orang-orang yang
rohaninya terus bertumbuh, terus maju, dan tidak terhambat. Ya, jadi saudara, pastikan nggak semuanya harus kita miliki, nggak semuanya harus kita punyai, nggak semuanya harus kita kejar, nggak semuanya. Tapi biarlah kita mengejar akan Tuhan. Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Oke, lalu kita mau lihat di dalam ayat yang ke Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, yakinlah bahwa sebenarnya kita bisa kok. Kita bisa tanpa memiliki semua. Kita bisa tetap menjadi hamba Tuhan, menjadi orang-orang yang tetap bertumbuh kerohaniannya. Dengan cara apa? Kita bisa belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Ya, kalau hari ini kita punya apa, belajarlah mencukupkan diri dengan itu. Nggak perlu harus miliki semuanya, nggak perlu harus seperti orang-orang yang mungkin diberi kelebihan untuk memiliki semuanya, dan kita juga kepingin mengejar itu. Saudara, prinsip yang pertama adalah sekali lagi, ayo, mari sama-sama kita belajar berkata, aku tidak membutuhkan semuanya itu. Ya, jadi kita tidak butuh semuanya sometimes. Nggak butuh semuanya. Yang penting ada Tuhan dalam kehidupan kita, kita safe, kita aman. Lalu kita mau berangkat ke poin yang kedua, prinsip yang kedua. Mari sama-sama kita lihat. Prinsip yang kedua adalah izinkan Tuhan yang menambah. Izinkan Tuhan yang menambah. Saudara, memang harus diakui bahwa ketika kita bisa menambah sesuatu, kita akan mengejarnya, dan mungkin itu akan kita dapatkan. Sekali lagi, kalau kita mengejar sesuatu, mungkin kita bisa mendapatkannya. Ya, saudara. Tapi saudara, bukankah iblis juga dengan kelihayannya, dengan kehebatannya, dengan kepintarannya, ketika dia mau menjatuhkan seseorang, bukankah dia juga bukan hanya mengurangkan seseorang, membuat seorang jadi miskin, membuat seorang jadi susah, membuat orang jadi terpuruk sehingga orang lupa sama Tuhan, orang melakukan kejahatan. Bukankah dia juga iblis yang selalu menambahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi terlena, sehingga kita menjadi sombong, sehingga kita menjadi orang yang lupa akan Tuhan, dan akhirnya pertumbuhan rohani kita mati. Saudara, ketika iblis menambahkan dalam kehidupan kita, itu pasti ada dosa di dalamnya. Itu pasti ada kedukaan, itu pasti ada kesakitan, itu pasti ada kecemaran di dalamnya. Tapi ketika Tuhan yang menambahkan, Tuhan itu tidak pernah menambahkan sesuatu dalam kehidupan kita yang akhirnya kita akan jatuh, yang dia tahu bahwa kita pasti akan jatuh ketika kita memiliki yang Tuhan tambahkan itu. Gak mungkin. Karena Tuhan sudah bisa menilai, ketika aku memberikan orang ini, ketika aku memberikan anakku ini, dia pasti akan aman. Karena Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang mencelakakan akan anak-anaknya. Saudara, izinkan Tuhan yang menambah. Sometimes kita terlena, terpacu oleh menginginkan, mumpung masih ada waktu, mumpung ada kekuatan, mumpung ada peluang, tambah lagi, tambah apa? Tambah uang, tambah pekerjaan, tambah bisnis, tambah rumah, tambah macam-macam, kita tambah dalam kehidupan kita, ya kan? Sehingga akhirnya kita jadi lupa, saudara. Lupa apa?
Lupa bahwa kita juga harus melakukan hal yang lain, tanggung jawab yang lain. Ketika kita terus nambah, banyak hal yang akhirnya terlupakan dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan pelayanan kita? Ketika kita tambah rumah lagi, otomatis kita harus kerja dengan lebih keras lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa bayar toh. Ketika kita tambah mobil lagi, kita harus kerja. Kita harus punya waktu yang cukup lagi untuk apa? Untuk ngurusin mobil yang ditambah itu lagi tuh. Bisnis yang ditambah. Berapa banyak pikiran yang harus terkuras lagi. Sedangkan kita butuh loh untuk melayani Tuhan, untuk hal-hal yang rohani, untuk hal-hal yang sifatnya membangun kehidupan rohani kita. Nah, saudara, ketika iblis menambahkan terus dalam kehidupan kita, itulah saatnya dimana kita berhenti bertumbuh. Karena kita sudah tidak memikirkan lagi pertumbuhan rohani. Kita memikirkan mumpung ini mumpung lagi diberikan, mumpung, dan kita selalu menganggap itu berkat Tuhan. Jangan lupa, sesuatu yang ditambahkan dalam kehidupan kita belum tentu itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan harusnya, kalau berkat Tuhan itu pasti akan membuat kehidupan kita semakin bisa mengenal Tuhan, mengerti Tuhan, dan makin punya kesempatan untuk mencari bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau iblis terus yang menyodorkan itu dalam kehidupan kita, itu kita pasti akan kehilangan waktu, nggak punya waktu lagi buat ke gereja, nggak punya waktu lagi untuk melayani, nggak punya waktu lagi untuk komsel, nggak punya waktu lagi untuk macam-macam, saudara. Nah, jangan biarkan kita terlena. Izinkan Tuhan yang menambah dalam kehidupan kita. Nah, saya teringat akan sebuah perumpamaan tentang talenta. Orang yang diberikan 5 talenta ini, akhirnya kan dia bisa mengupayakan 10 talenta tuh. Ya. Lalu ada orang yang punya 1 talenta ini yang tidak diapa-apakan kan. Lalu Tuhan berkata kepada orang untuk pindahkan, ayo berikan yang 1 talenta ini kepada orang yang punya 10 talenta itu. Kenapa Tuhan kasih? Padahal dia pun sudah punya 10 talenta. Saya percaya karena dia memang orang yang punya 5 tadinya dan sekarang jadi 10, dia sudah berhasil mengelola, ya, sudah berhasil mengupayakan memperbesar kesanggupannya untuk memiliki 11 talenta. Makanya Tuhan kasih yang satunya itu kepada yang punya 10 talenta. Dan tidak mendatangkan bahaya apa-apa, tidak mendatangkan masalah apa-apa, karena memang sudah bisa dikelola dengan baik oleh hamba yang punya 10 talentanya. Sekali lagi, sifat Tuhan adalah ketika dia menambahkan, dia tidak menambahkan dalam kehidupan seseorang, dia tidak menyertainya dengan kedukaan, tidak menyertainya dengan kesusahan dan lain sebagainya. Tuhan kalau memberkati itu memberkati, memang sungguh-sungguh memberkati gitu, mendatangkan sukacita, ya saudara. Jadi hati-hati ketika sesuatu ditambahkan dalam kehidupan kita, kita mesti cek siapa ini yang memberikan. Apakah Tuhan? Kalau Tuhan yang memberikan, saya percaya pertumbuhan rohani kita pasti akan tetap bertambah. Tapi kalau iblis yang memberikan itu dalam kehidupan kita, perlahan demi perlahan, sebenarnya kita sedang mengizinkan rohani kita tidak bertumbuh. Prinsip yang kedua adalah izinkan Tuhan yang menambah dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah skill menundukkan uang. Miliki skill menundukkan uang. Saudara, orang-orang itu semuanya belajar bagaimana caranya punya skill untuk memperoleh uang. Kita diajar, kita dididik, kita diberikan seminar, kita diberikan pelajaran demi pelajaran untuk bagaimana caranya memperoleh uang. Tapi kita lupa untuk mempelajari satu hal yang sangat penting, yaitu skill di dalam menundukkan uang. Karena gini, saudara,
segala sesuatu yang kita izinkan makin lama makin banyak dalam kehidupan kita mungkin punya potensi untuk memerintah dalam kehidupan kita. Dan sedangkan firman Tuhan itu berkata, jangan kamu menjadi hamba uang. Artinya, kalau ada sesuatu yang banyak dalam kehidupanmu dan itu memerintah kehidupan kita, itu bahaya. Bayangin saudara, ketika orang mengumpulkan sesuatu dan sesuatunya itu makin lama makin banyak gitu. Tiba-tiba saja yang banyak itu berkuasa, mayoritas berkuasa, saudara. Berkuasa dan akhirnya punya power, punya suara, punya hak untuk memerintah dalam kehidupan kita. Dan kalau itu uang, jadilah kita hamba uang. Padahal Tuhan bilang dalam kehidupan kita, jangan menjadi hamba uang. Jangan mengabdi kepada mamon. Jangan. Harusnya kita nih yang punya skill di dalam menundukkan uang. Sekali lagi, sikap yang salah terhadap mamon itu akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Dan kita tidak mau itu terjadi. Makanya itu milikilah, selain memiliki skill untuk memperoleh uang, milikilah skill di dalam menundukkan uang. Setiap uang yang kita peroleh harus kita barengi dengan skill menundukkan uang lebih yang kita peroleh itu. Misalnya kita lebih $5 atau lebih $50, kita harus barengi dengan skill di dalam menundukkan $50 lebih itu dalam kehidupan kita. Contohnya hal yang paling mudah aja. Ketika kita dapat income lebih, yaitu $50 tadi ya, $50 tadi, kita harus barengi dengan skill menundukkan uang itu. Bagaimana caranya? Oh, sekarang berubah karena aku ketambahan $50. Ya toh? Aku harus sanggup menundukkan uang yang bertambah dalam kehidupan aku ini. Artinya apa? Oh, sekarang berarti perpuluhan aku berubah. $5 more. $5 lebih dari yang biasanya aku beri. Karena ada perbedaan, penambahan. Nah, kalau ini saja kita tidak latih, pertumbuhan rohani kita akan merosot. As simple as that. Ya kan? Lalu apa lagi? Oh, ada uang lebih nih, $50 lebih. Saudara, skill menundukkan uang itu, ketika kita mendapatkan uang lebih, saudara, bukankah ada hal lagi yang harus kita lakukan terhadap $50 lebih ini? Yaitu apa? Bukankah kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini mesti diapain Tuhan? Yang lebih ini mesti apa Tuhan? Mesti diinvestasi, mesti ditabung, mesti diberikan kepada orang lain, atau mesti dipakai, atau mesti apa ini Tuhan? Banyak hal yang harus kita kerjakan dengan $50 lebih itu tadi tuh. Nah, kalau kita tidak bisa punya skill untuk melakukan sesuatu terhadap uang ini, nanti ujung-ujungnya uang ini yang akan memerintah kehidupan kita. Dan harusnya kita yang mengatur uang itu. Akhirnya punyalah keinginan untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, punya ini, punya itu. Dan akhirnya konsep memiliki semua itu, aku pingin punya semua itu. Nah, itu mulai lagi tuh. Masuk lagi menghambat pertumbuhan rohani kita. Saudara, pastikan hidup kita punya skill untuk menundukkan uang. Setiap uang yang kita peroleh harus kita barengi dengan skill untuk menundukkan uang itu, supaya uang itu tidak memerintah dalam kehidupan kita. Ya, bahaya ketika kita mengizinkan sesuatu yang makin lama makin besar, makin lama makin banyak dalam kehidupan kita, dan kita tidak mengupayakan diri kita tetap safe, tetap aman, tetap terjaga dengan baik. Itu bahaya. Contohnya begini saja. Misal kita adalah seorang pemburu binatang. Misalnya kita berburu hewan liar, misalnya gitu ya. Kita tangkap hewan liar, kita dapat satu, kita senang sekali gitu kan. Kita dapat dua, kita senang sekali. Wah, luar biasa senang.
kita taruh di rumah, kita pergi lagi, kita taruh lagi di rumah, kita pergi lagi, kita taruh lagi di rumah. Wah, kita makin senang, kita makin 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 merasa bahwa wah, aku punya banyak nih, aku punya banyak di rumah. Tanpa kita sadari bahwa ketika kita setiap kali kita pulang ke rumah, kita lihat bahwa hidup kita semakin lama semakin terancam. Makin banyak hewan liar yang ada di rumah kita, dan kita tidak bisa menundukkannya, kita tidak bisa punya skill di dalam mengatur itu semua. Satu hari nanti mereka akan berkuasa di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tidak punya skill, hanya punya skill memperolehnya, nggak punya skill menundukkannya. Demikian juga dengan uang, saudara. Satu hari nanti kita bisa dilibas oleh keinginan-keinginan yang bisa timbul karena uang bisa beli banyak hal, uang bisa attract banyak hal. Tapi satu hal yang uang tidak pernah bisa beli, yaitu apa? Skill di dalam menundukkan uang itu. Karena uang tidak mungkin mengajari kita. Uang tidak mungkin mengajari kita untuk punya skill menundukkan uang. Tuhan akan membawa kita, akan mengajari kita untuk memiliki skill menundukkan uang. Karena memang Tuhan dengan tegas-tegas berkata, jangan jadi hamba uang. Belajar dari firman-Ku, aku akan membuat engkau menjadi hamba Tuhan dan bukan hamba uang. Saudara, mari kita terus izinkan pertumbuhan rohani kita terus makin hari makin baik, makin hari makin dewasa, makin hari makin nyata di dalam Tuhan. Tentu saja dengan tidak menjadikan uang sebagai penghambat dalam pertumbuhan rohani kita. Saudara, dari tempat ini saya mau mengajak kita semua, ayo, jangan sampai kita diperintah oleh uang. Jangan sampai kita mengerjakan apapun demi uang. Jangan sampai. Tapi biarlah kita boleh menjadi orang yang aku mau mengerjakan apapun bagi Tuhan. Aku mau meninggalkan apapun, rela meninggalkan apapun bagi Tuhan. Itu adalah pertumbuhan rohani yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Firman Tuhan yang sederhana ini biar boleh mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami harus menjadi hamba Tuhan dan bukan hamba uang. Ajar kami Tuhan untuk selalu berkata, Tuhan, Engkaulah segalanya Tuhan. Kami tidak butuh semuanya yang bahkan dunia bisa tawarkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Dan kami mau belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau belajar Tuhan Yesus untuk mengizinkan Tuhan, Engkau saja Tuhan yang menambah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau saja yang menambah dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, penambahan yang datang daripadamu Tuhan, itu yang terbaik, yang tidak mendatangkan duka cita, yang tidak mendatangkan kesengsaraan dalam kehidupan kita. Kami mau belajar Tuhan Yesus untuk berkata Tuhan kami mau Engkau saja Tuhan yang menambahkan dalam kehidupan kami. Dan yang ketiga Tuhan, kami juga mau punya Tuhan skill Tuhan di dalam menundukkan uang Tuhan. Supaya saat kami memperoleh uang Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan apa yang harus kami kerjakan dengan uang itu Tuhan. Bahkan uang itu tidak akan pernah bisa berhasil memerintah kehidupan kami Tuhan. Karena kami punya Raja di atas segala raja yang selalu memerintah dalam kehidupan kami. Dan kami senang akan perintah-perintah dari Raja kami Tuhan. Dari Tuhan kami. Karena perintah-perintah-Mu adalah perintah yang selalu membawa kami kepada pertumbuhan rohani yang lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Bentuk jemaat ini jadi jemaat yang mengasihi Engkau. Bentuk jemaat ini jadi jemaat yang mencintai Engkau lebih dari apapun juga. Dan kami mau lihat pertumbuhan rohani kami semakin hari semakin nyata di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. God bless. Tuhan memberkati.